Yo, what's up guys, balik lagi di channel Sandal Putus. Kali ini kita akan membahas BTTH episode 100, di mana episode 99 Mujing Luan agak tidak percaya saat Soyan menunjukkan Gelagak benar-benar ingin pergi ke pavilion petir angin, bahkan setelah terlibat masalah sebesar ini dengan mereka. Namun akhirnya menghela napas pasrah sambil mengatakan apabila Soyan benar-benar murid dari teman lama gurunya, seharusnya Penjungsi pun akan memberikan bantuan untuk memohon pavilion petir angin melepaskan Soyan atas nama pavilion bintang jatuh. Soyan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi gembira mendengar penjelasan Mujing Luan sebelum akhirnya kembali ke peran tangga batu untuk menyaksikan kelanjutan pengujian serta 3 orang yang berhasil menempati posisi terakhir di kolam darah. Namun ternyata tidak semua ahli muda yang tersisa dapat mengambil kesempatan pengujian karena waktu pengujian 1 jam yang diberikan Jinsi telah berakhir. Ketua suku tikus penelan surga itu segera mengirim ahli-ahli muda yang tidak berhasil meloloskan diri keluar dari gunung mata surga sebelum mengarahkan ahli muda yang berhasil untuk mengikutinya. Singkat cerita, Soyan dan ahli-ahli muda yang menempati 10 tempat di kolam darah diarahkan menuju hutan batu di puncak gunung mata surga yang saat ini dipenuhi dengan gelombang energi warna-warni yang pekat. Perjalanan itu masih terus berlanjut sampai mereka tiba di sebuah gunung berapi yang diselimuti dengan gumpalan kabut panas berisi racun api. Jinsi menunjuk kolam yang membentang di tengah gunung berapi dan menjelaskan bahwa kolam itulah yang disebut sebagai kolam darah mata surga. Beberapa waktu dari sekarang, seluruh energi di pegunungan akan berkumpul di kolam itu, dan ahli-ahli muda ini bisa mencoba keberuntungannya untuk meningkatkan kultivasi dengan berendam di dalamnya. Namun Jinsi juga mengingatkan jika bagian dalam kolam darah mengandung racun api yang sangat padat, dan apabila ahli-ahli muda ini tidak keluar dalam 3 hari, racun api pasti akan masuk ke dalam tubuh mereka dan kemungkinan besar akan sulit untuk dikeluarkan. Bahkan jika guru-guru ahli muda yang semuanya elit dozong itu lakukan secara pribadi. Sementara ahli muda lain langsung menyeringinya, takut mendengar peringatan Jinsi. Soyan justru menatap ketua suku tikus emas itu dekat-dekat dan memahami jika cedera serius yang dia terima pasti disebabkan oleh racun api ini. Namun sebelum sampai Soyan selesai menganalisa situasi, Jinsi tiba-tiba saja memanggil ke sebuah gunung batu di mana Jinsi alias si tetua tikus penelan emas yang sebelumnya ditemui Soyan di pintu masuk ke labirin telah menunggu di sana. Jinsi tampak terkejut melihat Soyan mengetahui sudah cedera internal yang dia derita. Sementara Jinsu langsung tertawa terbahak-bahak seolah bangga bahwa penilaiannya terhadap Soyan bukanlah kesalahan. Tanpa banyak babi bu, Jinsi bertanya dengan antusias apakah Soyan bisa mengobatinya dan berubah menjadi suram saat Soyan memberikan diagnosa atau semacam penawaran yang sama seperti alkemis lain, yaitu racun api di tubuh Jinsi telah meresap ke tulang dan mengeluarkannya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun Jinsi langsung berubah antusias saat mendengar jika Soyan memiliki setitik solusi atas racun ini dan segera berjanji untuk menjamin kesuksesan Soyan menerobos Rana Dozong. Selama pemuda itu mau membantunya, Jinsi segera menghela napas lega melihat Soyan setuju dan membantunya mengeluarkan racun api dan segera menjelaskan metode pelatihan macam apa yang bisa tuan muda itu gunakan untuk menerobos Rana Dozong. Melalui pelatihan di gunung mata surga ini, Jinsi menyerahkan Soyan untuk pelatih di mulut gunung berapi yang ada di dasar kolam darah, di mana tempat itu merupakan tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surga, sekaligus sumber dari energi murni yang kemudian mengalir ke kolam darah. Namun Jinsi juga buru-buru mengingatkan bahwa meskipun mulut gunung api memiliki harta karun terbesar di tempat itu, merupakan tempat racun api paling besar di seluruh gunung surga. Soyan kemudian tahu jika racun api yang Jinsi dapatkan berasal dari mulut gunung api dan bertanya bagaimana mungkin Dong Huang bintang 9 sepertinya mampu menahan racun itu kalau dosong tingkat tinggi seperti Jinsi saja tidak bisa menanganinya.
Baru disinilah Jinsi menyinggung tentang api surgawi yang dimiliki Soyan dan menjelaskan bahwa Soyan bisa mengcounter racun api itu dengan api surgawinya. Soyan jelas bingung dari mana Jinsi mengetahui jika dia memiliki api surgawi. Sampai ketua tikus penelan emas itu menceritakan jika hidung yang dimiliki suku tikus penelan emas yang mereka miliki memang amatlah tajam. Jinsi menyerahkan sebuah tengkorak tikus emas sebagai alat untuk memasuki penghalang spasial di dasar kolam darah dan berharap Soyan akan memenuhi janjinya setelah menyelesaikan pelatihan di tempat paling berbahaya. Nah, sementara Soyan berdiskusi dengan Jinsi dan Jinsu, ahli muda di pintu masuk kolam sedang berdebat karena mereka berjumlah 11 orang. Sementara hanya 8 orang saja yang bisa memasuki kolam darah. Karena itulah mereka harus mengeluarkan 1 orang dan 3 ahli muda. Kecuali 4 jenis muda pavilion langsung beramai-ramai menunjuk Nalan Yanran untuk keluar. Selaku ahli muda dengan kekuatan terlemah di antara mereka, mendengar kata-kata jahat seorang pemuda berjubah putih yang kita sebut aja dia Kroco. Namun sebelum sampai Nalan Yanran memulai baku hantam dengan si Kroco, datanglah Soyan yang bergerak seperti guntur hingga muncul di belakang Kroco dan menghempaskan pemuda itu sampai membentur dinding batu tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini tentu saja membuat semua orang yang ada di sana hanya bisa bertegur, sampai penjingir mengeluarkan ejekan dengan mengatakan jika kekejaman Soyan ini adalah sesuatu yang bahkan pavilion petir angin tidak akan melakukannya dengan mudah. Soyan hanya tersenyum menghadapi ejekan si nada dari penjingir sebelum mengatakan jika beberapa waktu lalu pavilionnya telah sangat bermurah hati mengerahkan beberapa elit dozong untuk menangkapnya di ulti sedemikian rupa. Jelas saja membuat penjingir kesal bukan kepala. Namun nona muda pavilion petir angin itu hanya bisa menahan amarah karena saat ini prioritasnya adalah memasuki kolam darah dan menembus ranah dosong. Berhubung penjingir memutuskan untuk tidak memperpanjang kesulitannya, Soyan pun meringsut mendekati Nalan Yanran dan sekali lagi menanyakan apakah gadis itu baik-baik saja. Nalan Yanran tidak bisa menahan matanya untuk memancarkan kepedihan dan kepahitan saat menikmati beberapa besar rasa aman yang diberikan Soyan, dan berpikir jika dia seharusnya bisa merasakan rasa aman ini seumur hidupnya kalau saja dia tidak bercerobos bertahun-tahun lalu. Namun sekali lagi penyesalan adalah ditinggal penyesalan kalau awal itu adalah PDKT. Nalan Yanran tidak berhak untuk menyalahkan apapun dan siapapun atas penyesalan yang dia rasakan. Ketika Nalan Yanran masih dalam mode segail, itulah suara guntur mengaum di tengah pegunungan, disusul dengan gelombang energi warna-warni terpancar di langit sebelum mengalir dan menembus puncak gunung, seperti pisau membentuk pilar cahaya, hingga akhirnya membuat mulut gunung berapi dipenuhi cairan merah yang tidak bisa semua ahli muda yang ada di sana menunjukkan raut gembira. Menyadari bahwa kolam darah telah dibuka dan tanpa menunggu waktu lama, segera mengambil kesempatan untuk memasukinya. Tidak terkecuali 4 jenis pavilion besar. Soyan menarik pergelangan tangan Nalan Yanran dan meminta calon itu untuk segera masuk juga dan tidak perlu menunggunya ketika keluar karena sepertinya Soyan akan membutuhkan banyak waktu untuk berlatih di kolam darah ini. Nalan Yanran tersenyum kecil mendengar perkataan Soyan sebelum berterima kasih dengan tulus dan mengatakan apabila Soyan hendak mencari Yunjun, pemuda itu bisa pergi ke sekte bunga untuk mencarinya. Soyan terlihat terkejut mendengar Yunjun memiliki hubungan dengan salah satu dari 2 sekte besar di dataran tengah. Namun dia tidak punya waktu untuk menggali informasi lebih jauh tentang mantan terindahnya. Karena Soyan pun harus segera mengambil waktu untuk memasuki kolam darah. Hal pertama yang Soyan rasakan setelah memasuki kolam darah adalah energi murni dengan padatan yang luar biasa, dan bahkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa pun mengalami kesulitan menembus cairan merah ini. Tanpa menunggu lebih lama, Soyan menyelimuti dirinya dengan api teratai hati dan berenang lebih dalam ke dasar kolam sesuai dengan arahan Jinsi. Setelah berenang beberapa lama, Soyan sampai di sebuah tempat dengan aura terdistorsi. Segera mengeluarkan tengkorak emas dan membuat sebuah terowongan kecil
Namun di hadapannya Soyan memasuki terowongan itu dan melihat semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan merah menemui ruangan yang terdapat di ujung terowongan. Soyan paham bahkan cahaya abu-abu itu adalah racun api yang sangat berbahaya. Untungnya api teratai api terus mengisolasi tubuhnya dari racun api, sehingga Soyan pun bisa memasuki kondisi pelatihannya dengan aman, sejahtera, sentosa. Oke guys, mungkin segini aja lanjutan dari episode 100 part 1. Dan part 2 nya kalian jangan lupa subscribe dan klik link yang ada. Oke.